kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Semilir angin pagi cukup membuat Prawana, Dewi Puspa dan Mahisa Dharma menilik tewasnya Merudaka pendekar Gunung Semeru dan kedua cucu muridnya. Mendengar pertanyaan Prawana perihal kondisi tubuh ketiga mayit itu membuat Mahisa Dharma mengeritkan keningnya, mengingat-ingat kondisi ketiga mayit itu. Namun tidak dengan Dewi Puspa. Dia hanya menghela nafasnya berkali-kali. Paman, warna kulit ketiga mayit di dalam guha batu itu berwarna putih pualam, seakan-akan tubuh mereka terbuat dari batu putih yang dipahat sedemikian rupa, ujar Mahisa Dharma sembari melompat ke atas batu besar dan duduk di sana. Bagaimana menurut dirimu Puspa? Tanya Prawana mengerutkan dahinya. Kedua bola mata Prawana menatap lekat-lekat kalung liontin yang dikenakan Dewi Puspa. Tergantung di untaian kalung sebuah lencana harimau. Lencana itu berwarna kuning emas. Dewi Puspa mendekati Prawana dan berdiri di samping kanan pria berusia 50-an itu, lalu berkata untuk menjawab pertanyaan Prawana, "Yah, seperti yang dikatakan Mahisa." Prawana tersenyum pada Dewi Puspa. Hal ini membuat Dewi Puspa salah tingkah. "Puspa, kenapa tubuhmu mengeluarkan keringat dingin?" tanya Prawana lagi. Sebelum Dewi Puspa menjawab pertanyaan Prawana, Mahisa Dharma sudah menyelutuk, Paman ini aneh-aneh sahaja, paling dia belum makan." Dewi Puspa melayangkan pandangannya pada Mahisa Dharma yang duduk seenaknya di atas batu besar yang menjorok keluar dari tebing itu. Seutas senyum muncul di bibirnya. Hal itu membuat Mahisa Dharma terkesimak. Indah dan menawan senyuman darah ini. Aku tak pernah melihat senyuman seindah dan semenawan ini. Batin Mahisa Dharma memuji senyuman Dewi Puspa. Dewi Puspa mulai merasa welcome pada Mahisa Dharma, seakan-akan remaja tanggung ini telah melindunginya dari pertanyaan Prawana itu, yang menurutnya sangat susah untuk dijawab. Prawana mau tak mau melayangkan sebuah pukulan ringan ke arah Mahisa Dharma yang jelas ditepis dengan mudah oleh remaja itu. "Paman kenapa?" tanya Mahisa Dharma. "Paman sedang bertanya pada Puspa, kamu pula yang menjawab," jawab Prawana. Ia tak keberatan hanya mengajarkan sedikit sopan santun pada Mahisa Dharma. Paman ini aneh-aneh sahaja, kata Mahisa Dharma enteng. "Yah, lain kali kalau ada orang yang bertanya bukan pada dirimu, tidak baik kamu yang menjawabnya," ujar Prawana. Mahisa Dharma senyum-senyum sembari menggaruk belakang kepalanya padahal tidaklah gatal. Ia merasa malu setelah diutarakan kesalahannya di depan darah cantik jelita itu. "Baiklah, dengarkan baik-baik kalian berdua terutama kamu, Mahisa," kata Prawana mendekati batu besar itu dan bersandar di dinding batu di bawah dudukan Mahisa Dharma. "Puspa, kamu duduk di samping kiri Mahisa," pinta Prawana. "Baik," balas Dewi Puspa lalu meloncat ke batu besar dan duduk selonjoran di samping kiri Mahisa Dharma. "Paman, kenapa Puspa harus duduk di sampingku?" tanya Mahisa Dharma bingung, padahal ia senang sekali darah cantik jelita ini duduk di sampingnya. Aroma yang khas dari tubuh Dewi Puspa perlahan-lahan menyeruak begitu sahaja hingga tercium oleh Prawana dan Mahisa Dharma. Seperti yang sudah kupikirkan. Gadis ini bukan gadis biasa. Setidaknya seorang puteri bangsawan. Aroma ini mengingatkan aku pada Gusti Putri Tapasi." Prawana membatin dalam hatinya sebelum ia menjawab pertanyaan Mahisa Dharma. "Aku minta Puspa duduk di samping kamu itu karena aku ingin kalian mendengarkan kisah ini dengan baik," kata Prawana menjawab pertanyaan Mahisa Dharma. Paman ini aneh-aneh," gerutuk Mahisa Dharma tetapi dia senang sekali. Tubuh kekarnya hanya sebatas 2 jari dari tubuh Dewi Puspa. "Yah, aku mungkin aneh Mahisa," balas Prawana senyum-senyum. Namun bekas komandan telik sandi khusus ini bukanlah seorang yang biasa-biasa sahaja. Kedua daun telinganya telah menangkap beberapa pergerakan di beberapa tempat. Ada belasan pergerakan halus yang terdengar olehnya. Mereka bertiga sedang diawasin.
Sedangkan yang mengawasin mereka bertiga berada dekat di batu besar itu. Ada di balik semak belukar, ada di balik batu-batu besar yang menjorok keluar dari tebing dan ada juga di balik pohon-pohon besar akasia maupun yang bertengger di dahan-dahan pohon besar itu. Prawana sengaja minta Dewi Puspa duduk di samping kiri Mahisadarma. Karena menurut analisanya, belasan orang yang mengawasi mereka bertiga, ada hubungannya dengan Dewi Puspa si darah jelita yang liar dan bandel itu. Selain belasan orang itu, ada juga 3 gerakan cukup halus yang bertengger di dahan-dahan pohon besar akasia yang berjarak hanya 5 tombak dari batu besar tempat mereka bertiga berada. Prawana mencoba berlaku santai, ia tidak memalingkan wajahnya untuk melihat ketiga orang di atas pohon besar itu. Hayolah Paman, cepat Paman kisahkan kisah yang Paman akan kisahkan. Paman apa tidak mendengar suara dari dalam perutku ini, kata Mahisadarma tidak sabaran. Dasar bocah, seru Dewi Puspa cekikikan mendengar suara yang keluar dari dalam perut Mahisadarma. Kamu ini bikin Paman malu sahaja, di dalam buntalan Paman ada beberapa potong paha ayam hutan bakar sisa semalam, ujar Prawana melemparkan buntalan pakaiannya ke Mahisadarma. Dengan gesit, buntalan itu diraih Mahisadarma. Sekali sentak, terbuka ikatan buntalan itu. Dilihatnya ada bungkusan daun yang berisi paha-paha ayam hutan bakar. Langsung sahaja jari-jari tangan Mahisadarma mengeluarkan bungkusan daun itu dan membukanya. Ini, makanlah. Sambil makan, kita dengarkan kisah Paman Prawana, kata Mahisadarma menyodorkan 2 potongan paha ayam hutan bakar pada Dewi Puspa. Dewi Puspa menerima 2 potong paha ayam hutan bakar itu dengan wajah bersemu merah. Aih, pahanya besar-besar, kata Dewi Puspa senang. Ia sebenarnya juga sudah lapar seperti halnya Mahisadarma. Pahaku tidak besar, balas Mahisadarma seenaknya menepuk-nepuk kedua pahanya bergantian. Hihi, hihi, hihi. Dewi Puspa tertawa cekikikan. Dasar kunyuk, seru Prawana pada Mahisadarma. Tangkap Paman, teriak Mahisadarma melemparkan sepotong paha ayam hutan bakar pada Prawana, yang langsung diraih olehnya. Kok aku hanya dapat 1 potong sahaja, tanya Prawana protes. Ah Paman ini bagaimana, yang ada hanya 4 potong paha ayam bakar hutan ini. 2 potong untuk Puspa, 1 potong untuk Paman. Kalau Paman ambil 2, aku makan apa? Jawab Mahisadarma keki. Kamu makan angin sahaja, celutuk Dewi Puspa senyum-senyum. Mahisadarma senyum-senyum kecut mendengar celutukan kecil dari gadis cantik jelita itu. Paha ayam hutan bakar itu kan punyaku. Harusnya aku yang dapat 2 potong, kalian berdua 1 potong sahaja sudah cukup, omel Prawana tidak terima. Ah Paman ini, bukankah Paman pernah bilang, kita harus mengalah pada wanita, balas Mahisadarma santai. Yah, tapi itu kan milikku semuanya, kata Prawana keki. Mau tak mau, Dewi Puspa tertawa cekikikan melihat kelakuan kedua pria beda generasi itu.